Usai sudah perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana tim Garuda secara resmi gagal lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Kegagalan itu terjadi karena mereka kembali mengalami kekalahan saat melawan Irak. Dengan hasil itu, Indonesia gagal mendapatkan poin sama sekali dari 2 pertandingan yang mereka mainkan. Karena sebelumnya Indonesia juga dikalahkan oleh Arab Saudi di pertandingan pertama. Khusus laga melawan Irak, sejatinya permainan timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan, tapi tetap saja beberapa peluang yang mereka dapatkan malah gagal berbuah gol. Justru Irak yang mampu mencetak gol setelah memanfaatkan kelengahan di lini belakang tim Garuda. Selain itu, wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga layak mendapatkan kritikan karena dinilai condong memberikan keuntungan kepada Irak. Dan untuk itu, inilah cerita di balik drama yang terjadi dalam pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Sebelum Indonesia bermain di babak keempat, wasit langsung menjadi sosok yang mendapatkan sorotan dari PSSI. Alasannya adalah karena AFC kembali menunjuk wasit kontroversial untuk memimpin pertandingan skuad Garuda. Yang pertama adalah Ahmed Al-Ali, sementara yang kedua adalah Manning. Untuk Ahmed Al-Ali, dirinya sejatinya bukanlah wasit kontroversi. Hanya saja yang dipermasalahkan pada dirinya adalah karena dia berasal dari Kuwait. Takutnya Ahmed Al-Ali cenderung membela Arab Saudi karena sama-sama berasal dari Timur Tengah. Hal inilah yang akhirnya membuat PSSI sampai melakukan protes, meski protes itu akhirnya diabaikan oleh AFC. Untungnya, kekhawatiran itu tidak terjadi karena Ahmed Al-Ali benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan dirinya sangat tegas kepada pemain Arab yang coba melakukan drama di lapangan. Sayangnya, saat kepemimpinan wasit baik, hal sebaliknya malah ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Bukannya bermain bagus, mereka malah bermain buruk dan akhirnya harus menyerah dari Arab dengan skor 2-3. Momen sebaliknya malah terjadi di pertandingan kedua saat Indonesia melawan Irak. Secara overall, performa yang ditampilkan oleh Jait Ses dan kawan-kawan sudah cukup bagus. Bahkan di babak pertama Indonesia sering mendapatkan peluang. Namun, saat performa timnas Indonesia membaik, hal berbeda malah ditunjukkan oleh wasit Manning. Wasit asal Cina itu beberapa kali dianggap salah mengambil keputusan. Dan kebanyakan yang mengalami kerugian adalah timnas Indonesia. Momen itulah yang membuat para pemain timnas Indonesia sering melakukan protes karena mereka tak puas dengan keputusan wasit di lapangan. Kontroversi pelanggaran terhadap Ole, 100% kartu merah. Salah satu momen yang layak dipertanyakan adalah ketika Ole Romeni dilanggar oleh pemain Irak. Dalam pelanggaran itu, pemain Irak sangat layak mendapatkan kartu merah dari wasit karena posisinya adalah pemain terakhir. Namun secara mengejutkan, wasit cuma memberikan kartu kuning kepada pemain tersebut. Banyak yang menilai jika wasit tidak memberikan kartu merah karena jarak ke gawang masih cukup jauh. Belum lagi ditambah dengan bola oleh Romeni yang dianggap sebagai bola liar. Alasan itulah yang akhirnya membuat wasit tidak memberikan kartu merah kepada pemain Irak. Tapi jika berdebat, pemain Irak yang melakukan pelanggaran terhadap Ole tetap bisa mendapatkan kartu merah. Karena sebelumnya momen seperti itu pernah dialami oleh Dean Huijsen bersama Real Madrid.
Selain momen tadi, ada momen janggal lain yang dirasakan oleh pemain timnas Indonesia. Waktu itu, mereka melihat ada pemain Irak yang melakukan sikutan terhadap pemain Indonesia. Sikutan itu terjadi di dalam kotak penalti. Wasit akhirnya turun tangan dan memberikan kartu kuning kedua, alias kartu merah kepada pemain Irak. Uniknya, bukannya mendapatkan tendangan penalti, bola malah diberikan kepada pemain Irak untuk melanjutkan pertandingan. Puncak kemarahan Tom Hee hingga dapat kartu merah. Akibat beberapa keputusan wasit yang berat sebelah, para pemain timnas Indonesia pastinya marah dan kecewa. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Tom Hee setelah pertandingan selesai. Sebelum terlihat menangis di lapangan, pemain Persib itu sempat melakukan protes ke wasit. Protes yang akhirnya berujung kartu merah untuk Tom. Dengan kartu merah yang dia dapatkan, tentu hal ini membuat mantan pemain Almere tersebut semakin kecewa dengan keputusan wasit. Jika melihat pertandingannya, wajar jika Hee kecewa karena saat kedua tim bermain, wasit sama sekali tidak melakukan cek terhadap VAR, terutama pada momen-momen krusial saat Indonesia melakukan serangan. Bila melihat daftar wasit VAR-nya, wajar jika mereka tidak melakukan kesempatan untuk melakukan cek VAR, karena wasit VAR-nya adalah Sivakorn Udom, wasit asal Thailand yang beberapa kali merugikan timnas Indonesia. FIFA siap melakukan penyelidikan jika ada kejanggalan. Setelah pertandingan selesai, ternyata tak hanya Tom Hee yang mendapatkan kartu merah, karena manajer timnas yakni Sumarji juga mendapatkan kartu merah dari wasit. Kartu merah itu didapatkan dengan alasan yang sama, yakni melakukan protes berlebihan. Namun protes itu tidak akan terjadi jika wasit bersikap adil dan tegas di lapangan. Tapi faktanya malah menunjukkan hal yang sebaliknya, karena wasit Manning cenderung merugikan timnas Indonesia di lapangan. Jika Indonesia merasa keberatan, mereka bisa saja melaporkannya kepada AFC maupun FIFA. Tapi itu tetap percuma, karena laporan tersebut pasti tidak akan mengubah hasil pertandingan di lapangan. Hanya saja, paling tidak AFC bisa memberikan sanksi kepada sang wasit untuk tidak memimpin pertandingan sepak bola selama beberapa bulan. Sementara itu, Indonesia sendiri akhirnya kalah atas Irak dengan skor 1-0. Gol mereka dicetak oleh mantan pemain Manchester United, yakni Zidane Iqbal. Jika melihat statistik pertandingannya, Indonesia sejatinya mampu mengungguli timnas Irak. Hanya saja para pemain Indonesia masih terkendala dengan penyelesaian akhir yang sampai saat ini masih menjadi masalah bagi J.Itzes dan kawan-kawan. Lebih lanjut, dengan kekalahan yang didapatkan oleh Indonesia, maka secara tidak langsung posisi dari Patrick Kluivert dalam tekanan. Meski banyak yang memprediksi jika dirinya tak akan dipecat, tapi fans Garuda sayangnya sudah tidak percaya dengan pelatih asal Belanda tersebut. Mari kita nantikan saja nasib dari Kluivert akan bertahan bersama Indonesia atau tidak. Dan semua keputusan itu tergantung dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Setelah ini Indonesia tak akan bermain lagi di babak kualifikasi Piala Dunia. Untuk jeda internasional selanjutnya, tim Garuda cuma menjalani pertandingan persahabatan pada bulan depan. Harusnya kesempatan itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bermain away, supaya mental mereka terus terasah ketika harus bermain di kandang lawan. Jadi itulah drama di balik kekalahan yang lagi-lagi harus dirasakan oleh timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia.